Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ini mempunyai 6 dimensi. Jadi P5 PAUD itu jangan dibayangkan sesuatu yang besar, sulit begitu ya. Jadi ini benar-benar menjadi program prioritas ya. Hai Sobat Pendidikan, ketemu lagi dengan saya Prima di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BPPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu, salah satu Widya Pradamadya di BPPMP Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan wali wilayah Kabupaten Pati. Langsung saja ya. Mbak Melati Indri Hapsari MKes, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana Mbak Prima? Iya, alhamdulillah baik juga. Mbak, hari ini saya mau tanya tentang profil pelajar Pancasila nih Mbak. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu Mbak? Oke Mbak Prima ya, jadi profil pelajar Pancasila itu merupakan suatu kemampuan ya, kompetensi, karakter yang harus dimiliki peserta didik ya, yang memang harus distimulasi nih karena perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ini mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu yang harus memang dimiliki oleh anak-anak didik kita, Mbak Prima. Iya, terus kalau yang dimaksud dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri atau yang biasa kita kenal dengan P5 itu sebenarnya apa Mbak? Oke, jadi untuk melaksanakan ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada namanya program di sekolahan, program kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Itu suatu aktivitas pembelajaran yang menghubungkan interdisiplin ilmu ya, yang nanti harapannya dengan aktivitas P5 ini anak-anak memiliki pengetahuan, membangun pengetahuan dari pengalaman-pengalaman terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini. Nah, sesuai dengan arahan dari kementerian bahwa P5 di PAUD itu hanya memiliki 4 tema. Kalau sebenarnya ada 8 tema ya untuk SD, SMP, SMA, tapi khusus untuk PAUD nanti P5-nya itu hanya boleh memilih 4 tema yang sederhana ya, antara lain aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, kita semua bersaudara, dan yang satunya imajinasi dan kreativitasku. Jadi kalau PAUD boleh milih salah satu dari 4 tema itu. Begitu Mbak Prima. Nah, ya. Sekarang gini Mbak, kenapa sih kok perlu ada P5 ini Mbak? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk PAUD ya, P5 ini tidak di awal ketika kita mencoba menerapkan ya kurikulum prototipe. Tidak, jadi di tahun 2021 itu kan kurikulum Merdeka diterapkan di sekolah penggerak sebagai kurikulum prototipe. Nah, di awal P5 ini include ya di intrakurikuler. Tetapi selama 1 semester ini dievaluasi dari Beskap, ternyata P5 yang harus include di intrakurikuler di PAUD ini tidak maksimal. Karena guru PAUD harus observasi ya 2 capaian pembelajaran, capaian intra dari Beskap 033 dan capaian dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila dari Beskap 009. Nah, ini menjadi beban berat di guru PAUD ya. Nah, oleh karena itu dengan kondisi seperti itu maka ada kebijakan bahwa PAUD yuk kita keluarkan seperti di SD SMP menjadi pembelajaran kokurikuler atau P5 tersendiri. Nah, itu latar belakang kenapa ada P5 di PAUD tersendiri.
Walaupun sebenarnya aktivitas di intra pun bisa kita amati tapi tidak secara maksimal kalau itu di PAUD. Nah, dasar latar belakangnya harapannya apa? Harapannya ya P5 ini sebagai sarana ya, sarana dari satuan ya dan peserta didik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-harinya ya, sehingga anak-anak ini mempunyai kompetensi karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi abad 21 yang semuanya itu soft skill ya, karena biasa itu hard skill ya, hard skill yang secara otomatis itu akan dikuasai oleh robot. Nah, inilah waktunya kita membekali ya kompetensi yang tidak kadaluarsa, yaitu kompetensi soft skill profil pelajar Pancasila. Kemudian ya, sesuai dengan Kemendikbudristek nomor 262/M/2022 terkait panduan pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pemulihan ya, atau kurikulum merdeka ini, memang P5 ini diarahkan di luar intrakurikuler yang pelaksanaannya sangat fleksibel, mulai dari muatannya, mulai dari kegiatannya, mulai dari waktunya. Jadi ini benar-benar menjadi program prioritas ya, sehingga tidak hanya kompetensi kognitif tapi kompetensi karakter ini menjadi prioritas di pembangunan manusia kita. Begitu, Mbak. Iya. Ya. Terus gini, Mbak, bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip pelaksanaan P5 ini sendiri, Mbak? Oke. Sebenarnya prinsip-prinsip pelaksanaan P5 itu sama dengan pembelajaran intrakurikuler ya. Yang pertama yang jelas harus holistik. Holistik itu artinya tidak hanya sepenggal-sepenggal kita melihat kompetensinya, kemudian karakternya, temanya ya, tapi ini harus integratif, menyeluruh dan bermakna. Artinya apa? Contohnya begini ya. Holistik dilihat dari temanya misalnya. Nah, tema Aku Cinta Indonesia misalnya ya kan, mengajarkan persamaan, perbedaan, tetapi tidak hanya itu, ini juga perlu melihat ya, membangun rasa kebanggaan terhadap daerahnya masing-masing, sehingga perlu ada istilahnya tema itu mengaitkan dengan adat istiadat, karakteristik lokal. Jadi ini memandangnya tidak hanya sepenggal tapi seluruh keseluruhan ya. Dan ini nyambung dengan prinsip kedua, kontekstualisasi. Iya. Jadi holistik ini juga harus kontekstual. Artinya apa? Ya kalau ini mau terkait dengan tema Aku Cinta Indonesia, kearifan lokal begitu ya, yang diangkat ya kearifan atau kegiatan-kegiatan terkait dengan tradisi lokal di sekitar satuan pendidikannya masing-masing begitu ya. Yang ketiga, ini sangat penting ini di kurikulum merdeka. Keberhasilan itu dilihat dari pembelajarannya berpusat pada peserta didik ya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik itu contohnya ya, di P5 ini kan ada 6 dimensi tadi ya Mbak Prima ya. Salah satunya ada mandiri. Nah, misalnya anak PAUD usia KB ya 2-4 ya. Apakah perlu kita lihat nih jenjang usianya ya. Umur segitu belum mandiri. Iya, apakah mungkin mengambil dimensi mandiri? Nah, ini pengambilan nanti dimensi elemen subelemen ini juga sudah ya, sebagai capaian pembelajaran ya, sudah melihat ini jenjang usianya. Jadi ini benar-benar berpusat pada peserta didik. Bahkan kalau memungkinkan aktivitasnya, topik kegiatannya kita tentukan bersama-sama peserta didik. Iya, jadi kita mau temanya misalnya Aku Cinta Indonesia ya. Kira-kira kita mau bermain terkait apanya? Nah, itu bisa kita diskusikan dengan anak-anak. Iya. Kemudian yang terakhir itu eksploratif. Jadi aktivitas ya, aktivitas di P5 itu sama dengan aktivitas di intra sebenarnya ketika di PAUD ya, membangun pengetahuan berdasarkan aktivitas bermain anak-anak. Karena pendekatan
di kurikulum Merdeka ini kan konstruktivisme ya. Jadi pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Sehingga nanti anak-anak, aku berhasil nih dengan proyekku, dengan proyekku kecil ini aku berhasil begitu. Sehingga dia menemukan sendiri, menginkuiri sendiri ilmu pengetahuan, keterampilannya, karakternya begitu ya, dengan aktivitas-aktivitas eksploratif begitu. Begitu Mbak prinsipnya. Terus ini Mbak, siapa saja sih yang terlibat dalam pelaksanaan P5 ini sebenarnya Mbak? Oke, P5 itu ya sebenarnya semua pemangku kepentingan yang ada di ekosistem sekolah ini wajib ikut terlibat ya, karena sebenarnya tidak hanya guru, kepala sekolah, tetapi semua itu bisa berperan serta. Contohnya pemangku kepentingan yang pertama dan itu pokok kalau di sekolahan itu kepala sekolah. Ya, kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran, mulai dari merencanakan sampai refleksi evaluasi ya, pelaksanaan P5 dia harus ngawasi. Kemudian ada dinas pendidikan yang ada timnya pengawas peniliknya ya, untuk di PAUD ya, PAUD formal maupun non formal. Disitulah mereka berperan sebagai supervisor ya, mengawasi. Betul enggak pelaksanaan P5 ini sesuai dengan panduan yang sudah ada dari kementerian, kan begitu. Nah, kemudian ada yang namanya komite sekolah. Nah, pengalaman dari sekolah penggerak yang saya dampingi, kebetulan saya fasilitator sekolah penggerak, bahwa komite pembelajaran itu bisa berkontribusi dengan maksimal ya. Contohnya sekolah tidak mengeluarkan banyak biaya, ternyata komite ini dengan sukarela menyumbang tenaga, waktu, biaya begitu ya. Kemudian ada peserta didik. Peserta didik ini sebagai subjek ya Mbak Prima ya, tidak sebagai objek. Bukan objek. Bukan objek. Karena semua nanti yang melaksanakan aktivitas itu peserta didik. Guru, nah ini pemangku kepentingan kelima nih, guru itu sebagai fasilitator, memfasilitasi dari awal pelaksanaan, menutup, dan bagaimana ya stakeholder atau mitra yang sudah sanggup bekerja sama itu menjadi maksimal perannya. Yang terakhir itu bisa orang tua, masyarakat maupun mitra lain yang memang berkeinginan berkontribusi ya. Misalnya kemarin dengan P5 aku Cinta Indonesia. Aku sayang bumi. Aku sayang bumi temanya ya. Topiknya itu hijau sekolahku, sehat sekolahku. Kan menanam tanaman toga ya, sayuran di lingkungan sekolah. Apakah sekolah memerlukan biaya? Tidak, karena pupuknya dari Pak Lurah, ada sisa begitu ya. Kemudian tanah dari orang tua, terus bibit-bibitnya juga dari orang tua, terus pot-potnya itu dari komite. Jadi pot-potnya itu pun dirancang, dihias bersama orang tua, menanamnya pun bersama orang tua. Jadi sebenarnya semua pihak itu bisa terlibat, berkontribusi dalam P5 ini. Gitu. Terus gini Mbak, kapan sih P5 PAUD itu dilaksanakan Mbak? Oh ya, jadi P5 PAUD itu jangan dibayangkan sesuatu yang besar, sulit begitu ya. Tetapi hal-hal yang sederhana kalau anak PAUD itu ya. Contohnya P5 itu dapat dilakukan dalam rangka peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian dalam rangka peringatan Hari Besar Agama, peringatan adat istiadat di masing-masing daerah begitu ya. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu sudah dilakukan teman-teman di PAUD, tetapi dulu itu belum dilihat di observasi capaian pembelajaran, dimensi elemen dan sub-elemennya. Kalau sekarang dengan P5 selain melakukan aktivitas itu ya, guru-guru harus melakukan observasi terkait dimensi, elemen, dan sub-elemen yang dipilih. Gitu. Nah, pelaksanaannya ya, boleh kalau PAUD itu kan setahun 2
P5. Oh. Nah, P5 ini bisa dilaksanakan dua-duanya di semester 1 atau satu di semester 2, satu lagi di semester 1 misalnya. Iya. Atau juga begini, di semester 1 karena hanya sedikit waktunya yang digunakan, masih banyak waktu, bisa disusul dengan P5 yang kedua. Tapi belum tentu selesai, dilanjutkan di semester 2. Oh, Nah, ini diperbolehkan. Pokoknya merdeka. 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 Merdeka Ya, belajar. tergantung ya dari ini jenis kegiatan yang dipilih. Iya. Begitu, Mbak Prima. Terus langkah-langkah pelaksanaan P5-nya sendiri seperti apa, Mbak? Jadi teman-teman yang guru PAUD ya sebenarnya nggak perlu khawatir begitu ya. Bagaimana sih saya harus melaksanakan P5 begitu ya. Nah, sebenarnya di kementerian itu sudah menyediakan namanya panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang di situ sudah sangat detail dari langkah A sampai Z beserta contohnya, beserta juga dengan contoh-contoh modul proyeknya. Ada modul. Iya, jadi kalau di kurikulum Merdeka ini ada 2 modul ya. Satu modul ajar itu untuk pegangan guru di pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua namanya modul project yang menjadi pegangan guru saat pelaksanaan P5 ini, Mbak. Jadi itu sudah ada juga contohnya, nggak usah khawatir. Tetapi memang perlu saya jelaskan beberapa ya langkah yang memang harus menjadi konsentrasi ya. Yang pertama, terus terang kita nggak bisa melaksanakan P5 ya kalau belum paham begitu. Jadi kita harus paham dulu ya. Pertama, memahami P5 dengan apa? Dengan membaca panduan pengembangan proyek ya penguatan profil pelajar Pancasila. Itu sudah ada gitu. Di mana? Bisa dicari di PMM. Nah, gitu ya. Di platform Merdeka Mengajar bagi yang belum memiliki panduan tersebut. Kedua, ya teman-teman itu membangun budaya ekosistem di satuannya masing-masing. Ya, membangun budaya itu menyiapkan semua infrastruktur sumber daya yang nanti pendukung pelaksanaan P5. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendesain P5. Nah, kalau mendesain ini ada langkah detailnya. Yang pertama, ya, membentuk tim fasilitator dengan surat keputusan dari kepala sekolah. Siapa tim fasilitator? Tim fasilitator itu adalah guru-guru kelas masing-masing di setiap jenjang. Misalnya di usia 4, 5, 5, 6 untuk TK, ya guru-guru itu yang menjadi fasilitator. Guru-guru kelasnya masing-masing. Kenapa harus ada SK? Kalau teman-teman yang sudah daftar implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, kalau buka dapodiknya itu ada disuruh mengentri tim fasilitator. Nah, dengan kemudian sudah ada SK-nya di entry begitu ya. Karena sebenarnya P5 ini mau include ke dalam jam wajib 900 menit per minggu. Jadi 900 menit per minggu itu sudah termasuk P5. Karena itu tugas guru sehingga perlu diinput ke dalam dapodik. Sebagai bukti guru sudah melakukan pembelajaran selama 900 menit per minggu minimalnya begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan alur perencanaan proyek ini nanti ya. Jadi alurnya seperti apa. Nah, yang berikutnya masih mendesain ya ini ya. Masih mendesain. Jadi menentukan dimensi, elemen dan subelemen yang dipilih. Nah, dari 6 dimensi tadi yang sudah saya sebutkan ya, itu semua punya elemen dan subelemen, Mbak Prima. Hanya dimensi kreatif yang tidak mempunyai subelemen. Kenapa itu, Nah, Mbak? ya memang dari Biskap di 001
9 garis miring KR garis miring 2022 itu memang tidak ada subelemen untuk kreatif begitu ya. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah semua dimensi elemen subelemen yang ada itu harus kita pilih semua, Bu, ketika kita membuat P5? Tidak. Jadi guru-guru atau sekolahan ya nanti yang menyusunkan fasilitator ya modul proyeknya itu boleh memilih. Tidak semua 6 dimensi dipilih, tidak semua elemen yang ada dan subelemen yang ada harus dipilih. Bisa memilih ya teman-teman itu. Apa kriteria untuk memilih dimensi elemen dan subelemen ya? Harus diperlihatkan tadi usia perkembangan anak ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan guru mengobservasi, karena nanti tidak sekedar beraktivitas tetapi juga guru harus mengobservasi nih, dimensi yang dipilih itu sudah terlihat enggak saat anak bermain, kan begitu. Nah, yang ketiga, jenis kegiatannya. Apakah kegiatan ini nanti muncul enggak subelemen ini? Kalau tidak, yang tidak perlu diambil subelemen tidak itu. perlu digunakan. Ya, jadi berapa jumlah subelemen, berapa elemen, berapa dimensi ya, berapa dimensi, berapa elemen, berapa subelemen itu diserahkan ke masing-masing sekolahan. Merdeka. Iya, merdeka gitu ya. Nah, kemudian menentukan tema, subtopik, dan waktu. Nah, ini nanti ditentukan ya oleh tim fasilitator itu. Nah, kemudian juga menentukan kesiapan sekolah. Nah, ini akan berkonsekuensi ya, menentukan kesiapan sekolah. Nah, di panduan itu ada kriteria kesiapan sekolah. Nah, untuk awal ini memang semua diarahkan pada tahap awal. Karena ini memberi konsekuensi, Mbak Prima ya. Yang pertama, kalau awal itu teman-teman boleh melakukan ATM. Apa itu ATM, Mbak? Amati, tiru, modifikasi ya P5 yang sudah ada. Karena baru belajar nih di tahap awal ya. Di mana didapatnya? Di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak sekali contohnya, kan begitu. Nah, kemudian satuan boleh menggunakan satu tema yang sama untuk 2 proyek dalam 1 tahun. Wong artinya baru belajar. Ya. Kemudian di setiap jenjang usia, misalnya kelas A, kelas B, boleh temanya sama. Gitu. Iya, karena tahap awal. Dan menentukan tema itu bisa ditentukan dulu sama bu guru sendiri. Tidak melibatkan orang tua, tidak melibatkan peserta didik ya, karena ini tahap awal gitu. Nah, nanti mendesain yang terakhir adalah menyusun modul ajarnya. Nah, ini biasanya yang banyak dikeluhkan oleh para guru ini. Menyusun modul ajar. Kayaknya tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Ya, sebenarnya kalau di P5 itu enggak modul ajar, maaf Mbak Prima ya, tapi modul project. Dan guru-guru nggak usah khawatir ya. Di platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali contohnya. Iya. Mau TK, SD, SMP, SMA, SMK ada semua ya. Kan kita boleh apa tadi? ATM. Amati, tiru, modifikasi gitu ya. Nah, kemudian setelah mendesain baru kita melaksanakan P5. Siapa? Ya fasilitator, guru, ngawali sampai ngakhiri dan memaksimalkan peran mitra yang kira-kira nanti terlibat. Yang keempat ya, yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima ya. Yang kelima adalah mendokumentasikan hasil observasi. Semua harus ada bukti. Yes, kemudian dan melakukan pelaporannya. Nah, mendokumentasikan hasil observasi itu dalam bentuk jurnal harian saja. Gitu. Ya, anekdot kecil gitu ya. Si A melakukan apa, nilai yang tampak apa, begitu ya. Kemudian dilengkapi dengan portofolio foto-foto aktivitas anak bermain P5 itu ya. Nah,
Rapotnya bagaimana pelaporannya? Nah, pelaporan P5 itu dilakukan 6 bulan sekali bersamaan dengan rapot intrakurikuler. Jadi satu dengan rapot intrakurikuler. P5 bagaimana yang dilaporkan? P5 yang sudah selesai pada semester tersebut. Kalau misalnya tadi satu selesai disambung satu dan selesainya di semester kedua, berarti yang dilaporkan cukup satu. Yang kedua dilaporkan di semester kedua, begitu. Nah, yang terakhir ya, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman itu harus melakukan refleksi evaluasi tindak lanjut pelaksanaan P5. Agar apa? Agar P5 selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Itu Mbak Prima. Iya. Aduh, makasih banget loh Mbak. Ini banyak banget yang kita obrolin hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya hari ini ya Mbak. Terima kasih Mbak Prima. Iya. Nah, Sobat Pendidikan, jika Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan terkait dengan P5 PAUD ini tadi, Sobat Pendidikan bisa menuliskan di kolom komentar di bawah video ini atau bisa kunjungi ULT kami.